Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga hari kalian tetap menyenangkan ya. Alhamdulillah pagi ini berjumpa kembali dengan Ustazah Tami. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2 pada muatan pelajaran PKN dan IPS. Namun, sebelum kita menyimak video dari Ustazah, silahkan anak-anakku melakukan pagi emasnya terlebih dahulu. Sholat duha, menghafal nama-nama surat, menghafal nama-nama Asmaul Husna, membaca Al-Maqsurah, dan murojaah. Langsung saja, pada muatan IPS kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, kemudian pelaku kegiatan produksi tersebut disebut dengan produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Nah, pelaku kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Jadi orang-orang yang menyalurkan barang dari pabrik itu namanya distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Pemakai barang dan jasa, orangnya, pelakunya itu namanya konsumen. Kondisi tempat tinggal mempengaruhi jenis pekerjaan. Misalnya di daerah Jepara, kota Jepara itu terkenal dengan sebutan kota ukir. Banyak masyarakat Jepara yang bekerja sebagai pengrajin mebel. Nah, coba kalian simak skema gambar berikut. Nah, skema gambar kegiatan ekonomi tersebut, kayu di hutan ditebang oleh para penebang kayu, kemudian kayu gelondongan dikirim menggunakan alat transportasi, kemudian diolah oleh pengrajin kayu, kemudian dibuat menjadi kursi atau mebel lainnya, dan kemudian dijual di toko mebel. Setelah itu kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, di sekitar tempat tinggal kita banyak berdiri pabrik. Pabrik merupakan salah satu kegiatan industri. Kegiatan industri menghasilkan barang dan jasa. Nah, apa itu industri barang? Apa itu industri jasa? Industri barang yaitu usaha mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan ini menghasilkan berbagai jenis barang seperti motor, mobil, pakaian, dan lain-lain. Kemudian industri jasa yaitu usaha memberikan pelayanan jasa. Kegiatan ini menghasilkan berbagai jenis jasa seperti jasa kesehatan, jasa keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar muatan PKN. Masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kekerabatan, kesenian, kegemaran, dan bentuk fisik yang dimiliki Indonesia itu berbeda-beda. Keragaman yang dimiliki merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan perbedaan-perbedaan untuk meningkatkan kerukunan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22. Selanjutnya adalah cara menyikapi karakter individu di lingkungan rumah. Individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan rumah harus hidup rukun. Semua saling mengenal dan melakukan kegiatan bersama.
Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita dapat melakukan kegiatan bersama tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Dan berikutnya adalah cara menyikapi karakter individu di lingkungan sekolah. Caranya yaitu dengan menghargai, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Tidak membeda-bedakan teman, mau berteman atau bersahabat dengan teman yang berbeda suku, agama, maupun ras. Manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan karena adanya keragaman. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan keragaman di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menambah wawasan dengan saling berbagi antar keragaman. Yang keempat, mempererat persahabatan karena saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Keragaman karakteristik individu yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan keragaman itu dapat berupa keragaman fisik, sifat, daerah asal, dan kegemaran. Kegemaran antar teman yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Nah, meskipun begitu, kita harus saling menghargai karena Allah menciptakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Baiklah anak-anakku, itu tadi sedikit materi dari Ustazah. Semoga mudah dipahami ya. Untuk tugasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kemudian jelaskan kegiatan ekonomi pada gambar, termasuk kegiatan ekonomi distribusi, produksi, atau konsumsi. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah berikan masing-masing 2 contoh kegiatan ekonomi distribusi, konsumsi, dan produksi. Oke, itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.